Halo semuanya. Oke, hari ini kita bakal langsung masuk ke sebuah pembahasan menarik soal realitas pendidikan yang sejujurnya sering banget luput dari perhatian kita. Di balik keindahan pantai dan laut yang biru, ada perjuangan tersembunyi dari masyarakat pesisir. Nah, kita bakal fokus melihat lebih dekat sebuah studi kasus dari Pulau Baranglompo di Makassar. Alur pembahasan kita hari ini lumayan padat. Kita mulai dari realitas anak pesisir, lalu ngebahas 2 wajah pendidikan formal di sana, lanjut membedah 4 halangan utama buat sekolah, terus kita bakal pakai kacamata sosiologi yang namanya modal sosial, dan terakhir, pastinya kita bahas solusi. Oke, masuk ke bagian pertama. Realitas pendidikan anak pesisir. Mari kita kesampingkan dulu nih bayangan ideal soal hidup di pulau yang santai dan penuh liburan. Coba deh saya tanya, kamu pernah kepikiran nggak sih kenapa di tengah gencarnya program pendidikan sekarang ini, angka putus sekolah di wilayah pesisir malah terus naik? Apa sih yang sebenarnya terjadi di sana? Gini, kalau kita lihat data BPS tahun 2024, angka putus sekolah tingkat SMK secara nasional itu merangkak naik ke 0,28%. Kedengarannya mungkin kecil ya, tapi ini bukti nyata kalau tantangan pemerataan pendidikan, apalagi buat mereka yang di pesisir, itu adalah masalah nasional yang makin membesar. Dan titik fokus kita hari ini ada di Pulau Baranglompo. Bayangin aja, lebih dari setengah penduduknya di sana itu cuma tamat SD. Ini benar-benar potret nyata kesenjangan struktural yang bakal kita kupas habis-habisan. Nah, ini bawa kita ke bagian kedua, 2 wajah pendidikan formal. Kita mau lihat gimana sih warga di sana memandang institusi sekolah. Jadi, ternyata ada pandangan yang terbelah banget di masyarakat. Di satu sisi, ada persepsi positif. Mereka ngelihat sekolah itu ibarat tiket emas buat keluar dari kemiskinan, semacam investasi jangka panjang yang juga didukung program kayak PIP dari pemerintah. Tapi, di sisi lain, persepsi negatifnya juga kuat banget. Buat sebagian warga, sekolah itu justru jadi beban finansial yang langsung nguras kantong sekarang juga, dan belum tentu juga anak mereka bakal langsung dapat kerjaan enak setelah lulus. Biar lebih kebayang, riset ini ngasih 2 contoh kisah nyata yang kontras. Ada Bapak Harashid yang sukses nyekolahin anak-anaknya sampai jadi guru dan tenaga kesehatan. Wah, ini jadi mercusuar harapan banget kan? Tapi, di sisi lain, ada Ibu Nuraidah yang harus nelan pil pahit. Anaknya udah susah payah lulus SMA, tapi masih nganggur. Jadi buat beliau, pendidikan itu kerasa belum ngasih manfaat ekonomi yang sepadan. Kisah Ibu Nuraidah tadi mengantarkan kita ke bagian ketiga, 4 halangan utama bersekolah. Kita bedah apa aja sih yang nahan anak-anak pesisir ini. Dari penelitian ini, ketahuan ada 4 rintangan yang saling melilit kayak benang kusut. Ada urusan ekonomi, lingkungan, kemauan atau motivasi anak, dan masalah sosial budaya. Keempat hal ini yang bikin keputusan buat sekolah tuh jadi dilema berat buat keluarga nelayan. Faktor yang paling dominan, udah pasti urusan ekonomi. Coba deh posisikan diri kita di sana. Pendapatan nelayan itu kan sangat bergantung sama cuaca dan tangkapan, alias nggak menentu. Kalau perut harus diisi hari ini juga, uang buat beli seragam, buku, atau ongkos perahu ke sekolah otomatis bakal dikesampingkan demi kelangsungan hidup. Terus masalah ini diperparah sama faktor lingkungan dan kemauan individu. Bayangin, kalau kamu tumbuh di tempat di mana kakak, paman, dan teman-teman kamu semuanya milih langsung melaut dari usia muda, minimnya panutan yang sukses lewat sekolah itu bikin putus sekolah jadi hal yang lumrah. Normalisasi ini secara langsung ngebunuh motivasi buat belajar dari dalam diri si anak. Satu lagi yang nakar banget itu norma sosial budaya. Ada pandangan kalau anak laki-laki itu ya takdirnya melaut, terus anak perempuan cukup di rumah ngurus urusan domestik. Tapi, untungnya selalu ada secerca harapan. Belakangan mulai muncul tren positif dengan maraknya keikutsertaan program paket C. Artinya, masyarakat pelan-pelan mulai sadar pentingnya ijazah walaupun lewat jalur yang lebih fleksibel. Oke, lanjut ke bagian 4, kekuatan konsep modal sosial. Bersiaplah, kita bakal pakai lensa sosiologi buat ngebongkar akar masalahnya. Ada sosiolog dari Prancis namanya Pierre Bourdieu. Dia punya konsep modal sosial. Gampangnya gini, modal sosial itu ibarat buku tabungan sosial yang nggak kelihatan. Isinya bukan uang, tapi jaringan, koneksi, relasi, dan dukungan yang bisa bukain peluang. Sayangnya, anak-anak pesisir ini seringkali punya saldo tabungan sosial yang benar-benar minim buat urusan pendidikan. Akibatnya apa? Tanpa koneksi ke orang-orang terpelajar, nggak tahu info beasiswa, plus nggak ada kebiasaan belajar yang ditanamkan di rumah, mereka ini ngalamin yang namanya eksklusi struktural. Mereka tuh kayak terpinggirkan secara sistematis, berada di luar pagar, cuma bisa ngelihat peluang sukses dari jauh, tanpa tahu gimana cara merengkurnya.
Nah, setelah paham anatomi masalahnya secara mendalam, kita masuk ke bagian terakhir, solusi dan masa depan. Kutipan keren dari riset ini tuh benar-benar jadi kuncinya. Dikatakan bahwa pendidikan harus adaptif dan ngasih manfaat nyata. Jadi, maksa standar kurikulum kota ke anak desa pesisir itu nggak bakal jalan. Pendidikan di sana tuh harus terintegrasi langsung sama pemberdayaan ekonomi masyarakat. Harus kerasa manfaatnya saat itu juga, bukan cuma janji manis di masa depan. Jadi, setelah kita bedah bareng-bareng masalah yang lumayan rumit ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kamu. Menurutmu, terobosan apa sih yang paling pas dan realistis biar anak-anak pesisir ini tetap bisa belajar tanpa harus ngorbanin periuk nasi keluarga mereka? Yuk, coba kita diskusi dan ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Terima kasih banget udah nyimak pembahasan kali ini sampai habis. Pastikan kamu nekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan materi menarik kita selanjutnya. Dan tolong bagikan pembahasan ini ke teman-teman atau keluargamu ya, biar makin banyak yang dapat insight dan manfaat dari diskusi kita hari ini. Sampai jumpa dan teruslah belajar.